Oke, kembali lagi dengan saya, Ibu Cita. Nah, kali ini kita akan menuju penyelesaian masalah maksimum atau minimum dari sebuah kurva, sebuah fungsi. Oke, nilai maksimum atau minimum pada kurva parabola. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a tidak sama dengan 0 dan a, b, dan c adalah bilangan real. Jika a kurang dari 0, kurva parabola terbuka ke bawah dan mempunyai nilai maksimum. Jika a lebih dari 0, kurva parabola terbuka ke atas dan mempunyai nilai minimum. Penentuan nilai maksimum atau minimum dari kurva parabola berdasarkan turunan pertama sebagai berikut. Untuk f aksen x sama dengan 0, untuk menentukan nilai x pembuat nilai maksimum atau minimum kurva tersebut, kemudian memisahkan x sama dengan x1, maka f aksen x1 merupakan nilai maksimum atau minimum dengan ketentuan jika a kurang dari 0, maka f aksen x1 adalah nilai maksimum. Jika a lebih dari 0, maka f aksen x1 adalah nilai minimum. Oke, nah sekarang kita langsung ke contohnya. Tentukan nilai optimum, di sini bisa maksimum atau minimum, dari masing-masing kurva kuadrat berikut. Yang pertama, fx sama dengan x kuadrat min 50x. Yang kedua, fx sama dengan 8x min x pangkat 2. Oke, kita kerjakan yang nomor 1. Bisa kita lihat yang nomor 1, fx sama dengan x kuadrat min 50x dengan a sama dengan 1, berarti a ini lebih dari 0. Maka f aksen sama dengan 0, kita turunkan ya. Ini kita turunkan menjadi 2x min 50 sama dengan 0. Maka kita peroleh x-nya adalah 25. Nah, karena di sini a-nya lebih dari 0, maka nilai minimum. Berarti nilai minimum kurva dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 50 ditentukan oleh fx sama dengan x kuadrat min 50. Substitusi ya. Karena x-nya diperoleh 25, kita substitusi ke fx, maka kita peroleh f dalam kurung 25 adalah negatif 625. Jadi nilai minimumnya adalah negatif 625. Nah, ini sebagai y-nya. Jadi titik minimumnya adalah 25, negatif 625. Soal yang kedua, fx sama dengan 8x min x kuadrat. Dengan a sama dengan min 1, berarti kurang dari 0. Nah, kita tentukan dulu turunannya seperti tadi. Ini kita turunkan ya, f aksen x sama dengan 0. Ini kita turunkan menjadi 8 min 2x sama dengan 0. Kemudian kita tentukan x-nya, kita peroleh x sama dengan 4. Nah, karena di sini a-nya kurang dari 0, berarti nilai maksimum ya. Berarti nilai maksimum kurva dari fungsi fx ditentukan oleh, nah hasilnya x sama dengan 4 ini kita substitusi ke fx, sehingga untuk x sama dengan 4, f4-nya bernilai 16. Maka nilai maksimumnya adalah positif 16, atau titik maksimumnya adalah 4,16. Nah, ini jika kita akan menentukan nilai optimum dari fungsinya langsung tanpa menggambar. Oke, selanjutnya pemecahan masalah maksimum atau minimum. Masalah-masalah yang berkaitan dengan nilai ekstrim suatu fungsi antara lain menentukan luas terbesar, pengeluaran minimum, dan hasil kali terbesar. Dalam menghadapi masalah ini, kita dihadapkan pada langkah pertama yang sangat penting, yaitu penentuan besaran yang harus dimaksimumkan atau diminimumkan. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, menentukan besaran yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan. Kemudian besaran biasanya dilambangkan dengan huruf agar kita dapat dengan mudah menuliskan model matematikanya. Yang kedua, menentukan formula atau rumus untuk model matematika dari masalah yang dihadapi.
Yang ketiga, terapkan metode maksimum minimum di interval tertutup. Kemudian yang terakhir, berikan tafsiran terhadap hasil yang diperoleh pada langkah ketiga yang disesuaikan dengan masalah semula agar ketelitian dari jawaban lebih akurat dan benar. Oke, misalkan ini contohnya ya dari masalah kontekstual. Yang pertama, suatu proyek akan diselesaikan dalam waktu X hari dengan biaya proyek per hari, yaitu 2X plus 1000 per X min 40.000 rupiah. Tentukan total biaya proyek minimum. Kita tentukan, misal total biaya proyek adalah C dalam kurung X, maka CX sama dengan X hari atau di sini biaya proyek per hari. Kemudian CX sama dengan X dikalikan dengan fungsinya ya. Jadi CX ini kalikan dengan fungsinya sehingga kita peroleh CX sama dengan 2X kuadrat plus 1000 min 40X. Kemudian saya susun supaya menjadi persamaan kuadrat, yaitu 2X kuadrat ini saya pindah menjadi min 40X plus 1000. Lalu setelah itu seperti biasa kita tentukan stasionernya dengan menurunkan ya, atau C aksen X sama dengan 0 ya, kita turunkan CX nya sehingga menjadi 4X min 40 sama dengan 0. Kemudian kita tentukan X nya, kita peroleh X sama dengan 10. Nah kemudian biaya minimum proyek ditentukan oleh, si X sama dengan 10 kita masukkan ke fungsi CX-nya ya, seperti biasa disubstitusi, X-nya kita ganti dengan 10, maka di sini kita peroleh C10 sama dengan 800 ya. Jadi biaya proyek minimum adalah 800.000 rupiah ya. Kita kembalikan lagi karena ini tadi biaya proyek perharinya dalam ribu ya. Jadi biaya proyek minimumnya adalah 800.000 rupiah. Oke, berikutnya contoh nomor 2. Di sini dua kandang berdampingan ya, ini ada dua kandang berdampingan dikelilingi pagar yang masing-masing berukuran X meter dan Y meter serta luas masing-masing adalah 12 meter pangkat 2 seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Maka tentukan panjang X dan Y agar panjang pagar yang diperlukan sedikit mungkin. Oke. Di sini luas satu kandang itu adalah X kali Y, yaitu 12 meter pangkat 2. Maka di sini saya misalkan Y sama dengan 12 dibagi X ya. Kemudian domain dari persoalan ini adalah X lebih dari 0 dan X kurang dari tak hingga ya. Misalkan panjang pagar itu kita misalkan dengan Fx. Maka Fx sama dengan keliling kandang ya. Oke, keliling kandang rumusnya ya 4x ditambah 3y. 4x ini dari x tambah x tambah x tambah x. Kemudian 3y ini diperoleh dari y tambah y tambah y. Karena yang ditanyakan adalah keliling ya. Kemudian, nah di sini karena y-nya sudah saya misalkan 12 per x, di sini saya ganti dengan 12 per x ya. Kemudian ini kita bisa kalikan menjadi 36 per x. Lalu ini x-nya saya naikkan ke atas ya, jadi 36 kali x pangkat min 1. Ingat, ini adalah materi eksponen pada waktu kalian SMP ya. Pangkat naik jadi negatif. Nah, lalu masalah dalam soal ini adalah panjang pagar. Agar kita minimumkan pada interval x lebih dari 0 dan x kurang dari 0, maka kita tentukan titik stasionernya. Berarti fx ini kita turunkan ya, atau f aksen x sama dengan 0. Nah, ini kita turunkan menjadi 4 min 36x pangkat min 2. Nah, ini 36 kali min 1 jadi min ya. Kemudian minnya dikurangi 1 jadi min 2.
sama dengan 0, kemudian kita peroleh atau kita pindah negatif 36x pangkat min 2 itu ke kanan, sehingga kita peroleh 36 dibagi x pangkat 2, maka kita peroleh 4x pangkat 2 sama dengan 36. Kemudian di sini dicoret ya 4 dan 36 sehingga x kuadrat sama dengan 9, dan kita peroleh bahwa x sama dengan plus minus 3. Namun yang diambil sini adalah yang positif karena ukuran panjang ya, harus positif. Kemudian di sini kita mempunyai dua titik kritis, yaitu x sama dengan 3 atau x sama dengan tak hingga. Nah, kenapa kita ambil yang satunya lagi adalah x sama dengan tak hingga? Karena tadi domain kita di antara 0 dan tak hingga ya. Jadi saya ambil titik kritis yang satunya lagi adalah nilai yang paling kanan. Nah, kita masukkan x sama dengan 3 ke fungsi ini ya, ke fungsi fx, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 24, dan 24 ini lebih dari 0 ya, maka ini dinamakan nilai minimum. Kemudian untuk x sama dengan tak hingga, hasilnya tak hingga, dan ini karena tak hingga maka kita sebut nilai maksimum ya. Untuk x sama dengan 3, maka tadi saya sudah punya persamaan y sama dengan 12 per x, kita ganti x dengan 3, maka diperoleh y nya 4. Jadi diperoleh untuk panjang pagar sedikit mungkin adalah x sama dengan 3 dan y sama dengan 1 ya. Kita tidak memilih x sama dengan tak hingga. Kalau misalkan kita memilih x sama dengan tak hingga, nanti kita tidak akan memperoleh y nya ya, karena 12 dibagi tak hingga itu hasilnya tak hingga. Nah, jadi jawabannya panjang pagar sedikit mungkin adalah jika x-nya 3 dan y-nya 3. Oke, itu beberapa contoh mengenai persoalan dan penyelesaian nilai maksimum minimum dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada pertanyaan, kalian boleh WA saya secara pribadi melalui nomor WA yang biasanya atau melalui chat di email saya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dari saya. See you.